Oke, baik semuanya, selamat siang. Untuk hari ini kita belajarnya mat minat. Ini berarti pertemuan pertama ya untuk kita mat minat ya. Kemarin-kemarin kan kita mat wajib dan Selasanya belum pernah ketemu. Oke, suara saya aman di sana, cukup jelas? Aman? Ya, oke. Hari ini siapa yang tidak hadir nih? Siapa yang tidak hadir? Kita cuma ada 28 sama saya, berarti ada 27. Ada yang tidak hadir nih? Mungkin ada yang tahu? Dari pagi ada yang nggak hadir atau ada yang ke disconnect nih? Dari pagi masuk semua? Oke, ya udah nanti sambil jalan saya akan cek hadirannya ya. Baik, untuk mat minat share screen saya sudah muncul di sana? Sudah. Oke, udah ya. Oke, baik. Oke. Sebenarnya materinya ya diawali dari sifat eksponen dan segala macam. Tapi di SMA mat minat kelas 10 itu ke bentuknya persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, fungsi eksponen. Nanti ada juga yang logaritma. Oke. Tujuan pembelajaran untuk memahami konsep eksponen dan sifat-sifatnya, menggunakan sifat eksponen untuk pemecahan masalah, nanti menjelaskan bentuk-bentuk persamaan eksponen, menyelesaikan berbagai bentuk persamaan eksponen. Ada yang tahu eksponen itu apa? Sederhananya, bahasa simpelnya? Pangkat. Ya, bentuk pangkat ya. Oke. Nah, ini udah pernah dong waktu SMP ya? Betul? Bentuk eksponen. Iya, Definisi bilangan berpangkat bulat positif. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis seperti itu, A pangkat N-nya. Didefinisikan sebagai perkalian berulang ya. Perkalian berulang bilangan A ini sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Secara sederhana ditulis A pangkat N itu adalah, dengan N ini adalah bilangan bulat positif ya. A dikali A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Ada berapa gitu A-nya. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponennya. Oke. Jika N sama dengan 1, berarti A pangkat 1 itu A. Jika N sama dengan 0, dengan A-nya bukan 0, maka A pangkat 0 itu adalah 1. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi, kalau N-nya itu lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, dan A-nya 0, maka 0 pangkat N sama dengan 0. Dengan catatan ini ya, N-nya lebih dari atau sama dengan 1. Ada yang bisa kasih alasan kenapa harus ada N-nya lebih dari atau sama dengan 1? Ada yang bisa kasih alasan? karena 0 dikali 0 ya 0. Enggak nih, kenapa N-nya ada syarat ini? Kenapa N-nya harus lebih dari atau sama dengan 1? Kalau 0 pangkat negatif gimana? Nol pangkat negatif gimana? Ntar lah ya, kita sambil jalan. Oke. Sifat-sifat eksponen ini juga udah pernah dong waktu SMP, betul? Sudah pernah? Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti sifatnya pangkatnya dijumlahkan ya, A pangkat M plus N. Kalau pembagian, berarti atau bentuknya disajikan dalam bentuk per seperti ini, berarti pangkatnya dikurangi ya.
Kalau ada pangkat, dipangkatin. Berarti A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan. Oke. Kalau ada seperti ini, A dikali B, kemudian dipangkatkan M, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau pembagian juga sama. Nah, kalau bentuk akar, A pangkat 1/N itu akar pangkat N dari A. Ini salah di sini nih. Ini ada di berikutnya. A pangkat M itu sama dengan 1/A pangkat min M. Kalau ini harusnya ditulisnya di sini ya. Atau A pangkat min M, kalau pangkat negatif itu adalah jadi 1/nya ya. 1/A pangkat M. Salah naruh saya. Oke. Dari alasan ini bisa dilihat kan kenapa tadi kalau 0 itu syaratnya 0 pangkat sesuatu, syarat pangkatnya itu harus lebih dari atau sama dengan 1. Karena kalau pangkat negatif jadinya 1/0. 1/0 tidak terdefinisi. Sampai sini oke, sifat eksponen? Udah ingat semua? Oke, saya lanjut. Persamaan eksponen ada beberapa bentuk. Ini bentuk yang pertama. Jika bentuknya A dipangkatkan fx sama dengan 1. Jadi basisnya itu merupakan suatu bilangan dengan A-nya bukan 0 dan A-nya juga bukan 1. Fx itu adalah suatu fungsinya. Maka untuk penyelesaiannya adalah fx-nya dibuat sama dengan 0. Contoh seperti ini. Yang pertama, 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 1. Berarti penyelesaiannya gimana? Gimana? Halo? Tadi gimana cara menyelesaikannya? Tinggal pangkatnya kita buat jadi sama dengan 0 kan? Berarti kita tinggal buat 2x dikurang 1 sama dengan 0 ya? Berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/2. Jadi penyelesaiannya adalah 1/2. Ada yang mau tanya sampai sini? Alasannya bagaimana? Alasannya, nah, ini kan 3 pangkat 2x dikurang 1. 1 itu kita bisa nyatakan sebagai 3 pangkat 0 ya. Basisnya sudah sama, maka kita tinggal samakan pangkatnya. Sebenarnya sih aslinya seperti itu kalau mau ditulis. Oke, nomor 2, ada yang mau coba? Silakan. Nomor 2, nih. Saya, Pak, tapi saya ragu-ragu, Pak. Gak apa-apa, ya coba aja. Jadinya x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, betul. X pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 sama dengan 0 ya. Pangkatnya kita buat sama dengan 0. Oke, Noel, lanjut. Habis itu difaktorin jadinya kayak x tambah dalam kurung x tambah 1. Ya. Dalam kurung lagi x kurang 3. Oke. Sehingga didapat 0 ya. Habis itu jadi x tambah 1 sama 0.
Oke, X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Sini X sama dengan min 1. Yang satunya lagi, X kurang 3 sama dengan 0. Kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. X sama dengan 3. Berarti penyelesaiannya apa aja, Noel? Min 1 sama 3. Min 1, 3. 3. Oke, Noel. Yang lain? Oke, bentuk 1, beres. Lanjut ya. Bentuk yang kedua. Nah, kayak tadi nih. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Dengan A-nya bukan 0, maka kita tinggal samakan saja nih ya. Karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Fx sama dengan P. Oke, yang pertama, nih, ada yang mau coba? Nomor 1. Contoh 1. Silakan. Saya Boleh. Bentar, saya cari pointer saya di mana dulu nih. Oh, di situ. Ya. Oke. Boleh. Mikaela. jadi 3 pangkat X pangkat 2 min X sama dengan 3 pangkat 2. Oke, bagus. Jadi, Terus? X pangkat 2 min X min 2. Yaitu X min 2. Sama dengan 2 dulu ya? Ya. Oke. Terus? X pangkat 2 min X min 2. Ya. Yaitu X min 2 kali X plus 1. X kurang 2 Kali X plus 1. Oke, terus? Dengan min 1 dan 2. Oke, di sini X sama dengan 2. Di sini X sama dengan? Min 1. Min 1. Berarti HP-nya berapa nih? Min 1 dan 2. Min 1 dan 2. Oke. Kayak Oke. Ada pertanyaan? Beres ya? Ini kan pangkatnya kita samakan setelah bentuknya sama-sama 3 pangkat sesuatu ya. 3 yang di ruas kiri 3 pangkat X kuadrat min X, di sebelah kanannya 3 pangkat 2, berarti kita tinggal samakan pangkatnya saja. Oke, lanjut contoh yang kedua. Silakan. Siapa yang mau coba? Pak, Boleh aku lagi nggak? Sebentar, Pak, aku boleh screenshot bentuk yang satunya nggak? Boleh. Bentar ya. Sudah, Ayrton? Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Buka aja, unmute. Pak, saya mau ini, Pak. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Udah? Oh, maaf Pak, saya boleh lihat yang sifat-sifat eksponen nggak Pak? Saya agak lupa dikit Pak. Oke, boleh. Thank you Pak. Oke, lanjut nih ya. Ini contoh 1. Bentuk 1 udah aman atau ada yang mau tanya? Silakan aja, nggak apa-apa. Pak, balik bentar, Pak. Tadi Pak saya mau foto bentar. Balik lagi. Oke, ya. Sudah? Ada lagi? Sudah, Pak. Ya. Bentuk 1 aman? Semua? Bentuk 2? Yang nomor 2, siapa yang mau coba? Silakan. Boleh saya lagi nggak, Sir? Taruh. Yang lain gimana? Nggak ada yang mau coba? Kalau nggak ada, ya udah nih. Silakan, Mikaela. 5 pangkat X plus 1 sama dengan Bentar. 5 pangkat X plus 1 sama dengan?
5 pangkat 2 5 pangkat kali 2 kali kali 5 pangkat 1/2. 5 pangkat 1/2 gitu ya. Ya, Terus jadinya jadinya 5x pangkat 1. 5 pangkat 5x pangkat 1 plus x plus 1 sama dengan 1 sama dengan 5 pangkat 5 pangkat 5/2. 5 ya. per 2. Kalau dikali tadi pangkatnya ditambahin kan? Berarti 5 pangkat 2 tambah setengah, berarti 5 pangkat 5/2 ya. Lanjut. Jadi x plus 1 sama dengan 5/2. X plus 1 sama dengan 5/2. Terus Yaitu x sama dengan 3/2. X sama dengan 3/2. 3/2. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau tanya? Ini yang lain tidak mau menjawab, masih bingung, atau yaudah emang Pak, itu ada suara. akar, Pak, itu akar kalau dijadiin kuadrat jadinya setengah ya, Pak? Kalau dijadiin pangkat. Akar Iya, dijadiin pangkat. ya, kalau akar itu akar pangkat berapa sih gini? Misalnya kalau akarnya akar begini, misalnya akar 5, ini berarti artinya 5 pangkat 1/2 ya. Kalau misalnya ada akar pangkat 4 dari 5, berarti ini 5 pangkat 1/4. Ya. Kalau misalnya ada begini, akar pangkat 3 dari misalnya berapa ya? 7 pangkat 2 gitu. Berarti ini jadinya apa? 7 pangkat 2 kali 3. kalau pangkat jadi per ya? 2 per. Oh ya, 2/1/3. Ya, 2/3. gitu. Ini sesuai sama sifat yang ini ya. Nomor 8 kan? Oke? Aman? Nah, ini siapa yang mau coba lagi? Silakan. Silakan. Udah, nggak apa-apa. Coba aja. Nanti kan saya bantu juga clue-nya sambil berjalan. Berani aja ngomong. Kalian sudah, saya mah harus berani ngomong. Dulu aku pengen tapi nggak 100% yakin. Boleh kasih kesempatan yang lain dulu, Mikaela. Mungkin yang lain malu-malu. Kalau nggak apa-apa nih, Mikaela lagi. Ntar dia doang nih nilainya paling penuh nih. Yang lain nggak ada nilainya, gimana dong? Pak, saya coba deh. Siapa tuh? Wilson. Oke, silakan. Itu jadi 1/3 dikali X tambah 10. 1/3. Bentar. 2-nya kemana? Oh ya, 2 pangkat 1/3 kali X tambah 10. 2 pangkat 1/3 1/3 kali X tambah 10. X tambah 10, ya betul. Dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nggak apa-apa, tenang. Kalem ya, kalem. Jadinya? Yang itu jadi 1/3 X tambah 10/3. X tambah 10/3 sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke, bagus. Terus lanjutin. Dikali 3 semuanya. Boleh. X tambah 10. X tambah 10. Sama dengan 9. Sama dengan 9. X-nya -1. X-nya sama dengan -1. Oke. Berarti HP-nya? -1. -1. Oke. Bagus, Wilson. Yang lain mungkin? Silakan nomor... Tar dulu. Nomor 3 ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, lanjut nomor 4.
Makanya kalau ada soal, mendingan jawabnya buruan tuh, di depan-depan tuh. Makin belakang kan makin ruwet ya. Nah, gimana nomor 4? Ada yang mau coba? Aku masih bingung, Pak. Ya, Bapak. Yang dapat 1/3 X tambah 10/3 sama dengan 3. Oke, Ayrton yang nanya ya. Ya, Pak. Ini dari soal ke langkah yang pertama ini udah aman belum? Udah aman. Udah aman ya? Udah aman. Gini, ini kan udah sama-sama 2 ya? Ya nggak? Basisnya Ya, udah sama kan? Nah, berarti ini kalau mau tulis gini dulu nih. 1/3 X tambah 10 sama dengan 3. Kayak gini. Sama Wilson, ini dikali ke dalam nih. 1/3 X ditambah 10/3 sama dengan 3 gitu. Ini kali ini kan? Ini kali ini kan? Dia dapat yang ini. Oh. Kalau memang ada orang yang dari sini mau ngerjainnya langsung X tambah 10 sama dengan 9, kan bisa juga kan? 1/3 dikali ke kanan. Ini pointer saya ada di manakah? Oh, di sini. Di sini kalau orang yang mau ngerjainnya langsung ke sini jadi X tambah 10 sama dengan 9, ya boleh aja sih, nggak masalah. Ini kan masalah perhitungan aljabar aja. Tapi langkahnya tidak ada yang salah. Oke, lanjut. Oke, Ayrton, udah jelas? Ya, aman, Pak. Ya. Lanjut, nomor 4, ada yang mau coba? Saya tampaknya perlu ganti warna nih. Pointer merah susah lihatnya. Oke, bingung? Saya bantu. Ini kan 3 pangkat X dikali 4 pangkat X tambah setengah sama dengan 3.456. Ini 3 pangkat X dikali 4 pangkat X tambah setengah. Berarti ini saya bisa tulis gini ya. 4 pangkat X dikali 4 pangkat setengah ya. Sama dengan 3, 4, 5, 6. Ada yang bisa lihat? Lanjutin setelah ini? Saya mau nyoba boleh, Pak? Boleh. Bentar. Itu jadi Pak David, masuk semua nggak Pak David? Ini hilang 1 nih. Luar ya? Iya. Tapi udah masuk sih harusnya. Si Jennifer Gunawan. Ada Jennifer di sini? Belum masuk kan tadi, belum ada ke ini. Jadi saya ke depan dulu. Dia ada lapor ke saya, ini dia. Gangguan Pak Ya. Haris, Zoom-nya. Oke. Nanti saya ke depan dulu. Thank you. Lanjut, ini siapa tadi? Ardi, silakan Ardi. jadi 12X. Hah? 12 pangkat X plus Iya, setengah. beda ya. 12X sama 12 pangkat X beda ya? Iya. Ini kan sama, oke, 12 pangkat X. Tambah setengah. Hah? 12 2X ya, pangkat 2X. Nih, kan sama-sama pangkat X jadi 3 pangkat X kali 4 pangkat X ini jadi 12 pangkat X. Kalau 4 pangkat setengah berapa, Ardi? 4 pangkat setengah. Kenapa? Di akar 4 ya. Hah? Iya, betul. Akar 4 ya. Sama dengan Dari 3, 4, 5, 6. Akar 4 berapa, Ardi? akar 4 2, Pak. Akar 4, 2. Oke. Berarti 12 pangkat X dikali 2 sama dengan 3, 4,
56. Kemudian lanjut Ardi. Di 3.456-nya dibagi 2 ya, Pak? Iya, betul. Jadi 12 pangkat X sama dengan 1728. 3456 bagi 2 ya? Iya, Pak. Oke, 12 pangkat X sama dengan 1728. 1728. Terus? Oke. Sebentar. 1728-nya jadiin 12 pangkat 3, Pak. Ya. Jadi 12 pangkat X sama dengan 12 pangkat 3. 12 pangkat 3. Sama dengan Betul. 3. X sama dengan 3. Berarti HP-nya? 3. 3. Oke. Yang lain gimana? Ini Ardi ya. Yang lain gimana? Aman? Sir, jadi itu kalau 3 pangkat X kali 4 pangkat X itu jadi 12 pangkat X saja kan? Iya. Kan sesuai sama sifat yang ini ya. Nih. Kan A pangkat M dikali B pangkat M, jadinya A kali B dipangkatin M kan? Kan berlakunya kiri kanan, kanan kiri kan? Ya. Ya. Pak, jadi kalau pangkat X dikali X lagi, jadi bukan pangkat 12 pangkat 2X ya? Gini. Kan bawahnya beda ya? Ayrton. Yang satu 3, yang satu 4 kan? Basisnya kan? Iya, iya. Ya, kecuali 3 pangkat X dikali lagi 3 pangkat X. Jadinya 3 pangkat 2X. Karena sama-sama 3 basisnya. Berarti kalau bilangannya sama aja ya? Iya. Kalau bilangannya sama baru bisa nih. Oke? Iya, Pak. Lanjut lagi. Oke. Bentuk yang ketiga. Sekarang basisnya sama nih. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Cuma di sebelah kirinya ada fungsi, di sebelah kanan juga ada fungsi nih pangkatnya. Maka ya kita tinggal samakan saja fungsinya. Fx sama dengan gx. Oke, silakan nomor 1 siapa yang mau coba? Saya bisa coba, Pak. Boleh, siapa tuh? Samuel. Ya, silakan Samuel. Jadinya 5x minus 1 sama dengan 3x minus 2 karena basisnya sama. Iya, karena udah sama, tinggal samain aja ya. 5x minus 1 sama dengan 3x minus 2. Jadinya? 5x minus 3x sama dengan minus 2 tambah 1. Minus 2 tambah 1. Terus? 2x sama dengan minus 1. Oke. X sama dengan minus setengah. Min setengah. Oke, jadi HP-nya? Min setengah. Min 1/2. Oke, ini Samuel. Itu doang kan? Lanjut, yang nomor 2. Siapa yang mau coba? Silakan. Nomor 2. Pak, saya mau coba, Pak. Oke, monggo. Itu 7 pangkat X pangkat 2 tambah X kurang... Bentar. Pointer saya hilang. Di mana? Oh, di sini. Oke. Ya, 7 pangkat X pangkat 2 tambah X kurangin 6 sama dengan
Dalam kurung 1/7 pangkat 2. 1/7 pangkat 2. Tutup kurung pangkat X minus 2. X minus 2. Oke, terus? Itu 7 pangkat X pangkat 2 plus X min 6. Oke. Sama dengan 7 pangkat min 2. 7 pangkat min 2. Dikali. Gini dulu ya, sebentar ya. Saya tulisin. Ya, pangkat X minus 2. Oke, jadinya? Jadi 7 pangkat X pangkat 2 plus X min 6. 7 pangkat X pangkat 2 plus X min 6. Sama dengan 7 pangkat minus 2X. Minus 2X. Tambah 4. Ya, pangkatnya dikalikan ya? Iya. Oke, bagus. Terus lanjut. Berarti X pangkat 2 ditambah X kurangin 6 sama dengan minus 2X tambah 4. Terus X pangkat 2. X pangkat 2. Tambah 3X. Tambah 3X. Kurangin 10. Kurangin 10. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Terus? Bentar, ngitung dulu. Ya, siap. Terus X dalam kurung X minus 2. X minus 2. Tutup kurung, dalam kurung lagi X tambah 5. Oke, terus? Berarti X pertama itu 2. X-nya 2. Satu lagi X-nya minus 5. Minus 5. Oke. Jadi HP-nya? HP-nya minus 5,2. HP-nya minus 5,2. Iya. Oke, yang lain setuju? Aman? Ya, ini Vanessa ya. Ini saya kasih belah dulu, biar nggak bingung. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang ketiga? Nah, ini gimana? Pak, baik-baik tuh nggak mau di screenshot. Boleh. Ini kalau saya upload ke Google Classroom, misalnya kalau saya bentuknya PowerPoint-nya, kalian harus download dulu ya, baru bisa lihat ya. Nggak bisa cuma langsung lihat langsung di Google Classroom-nya. Nggak bisa pakai Google Docs. Coretannya nggak kelihatan, nggak muncul. Yang bentuk 2, boleh. Ini udah? Bentuk 3? Bentuk 2-nya mau yang mana nih? Pak, boleh ke bentuk 2 yang nomor 4 nggak, Pak? Boleh. Oke, lanjut. Ini saya sampai jam berapa ya? Jam 12 ya? Masih cukup waktu. Ada yang sudah pusing? Jangan dong ya, jangan pusing ya. Sorry, udah tadi? Yang mau screenshot? Atau mau nyatet? Udah, oke. Ini udah bentuk 3? Sekarang yang ini gimana? Alicia? Ini kenapa pada dimati-matiin ini? Nyalain lah videonya. Clarissa, Jennifer. Nyalain aja gitu. Oke. Silakan ini yang mau coba. Verlin, Zoom-nya unresponsive. Oke.
Dia harus keluar dulu berarti mungkin. Kalau ada gangguan, ya nggak apa-apa, keluar dulu, segera masuk. Sering-sering dicek update Zoom-nya. Kalau kalian nggak update, sering bermasalah gitu. Kadang-kadang suara saya nggak kedengeran di sana. Sama, saya juga sering cek dulu update-nya. Kan ada cek for updates tuh kalau Zoom. Nah, sebelum masuk, selalu begitulah. Ntar kadang-kadang kameranya nggak nongol. Nggak nyaman nantinya kita belajarnya gitu. Oke. Ini yang mau coba bentuk yang 3. Ini kira-kira gimana ya? Lihat bentuk ini nih. 3 pangkat 2x plus 1. Ada yang punya ide mau diapain? Bareng-bareng aja kita garap bersama. Masing-masing ide kita tulis 1, saling melengkapi. 3 ya dicoret ya, Pak? 3-nya? Dicoret, bilangin. Coret gimana nih? Bisa sih saya coret, cuma kan kagak ada maknanya. Terjadinya kita coret-coret soal. Ini ada 3 pangkat 2x plus 1. Kira-kira dibongkar jadi apa nih? Kan bisa saya bongkar jadi 3 pangkat 2x dikali 3 ya. Oke. Ditambah 3 pangkat 2x plus 2. Jadinya apa? 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 ya. Sama dengan 4 dikali 9 pangkat x dikurang 2 pangkat 1/3 kan ya? Terus kira-kira diapain lagi nih? Bingung? Oke. Berarti ini kan ini 3 dikali 3 pangkat 2x. Ditambah 3 pangkat 2-nya kan 9 ya. 9 dikali 3 pangkat 2x. Sama dengan 4 dikali, ini kan 3 pangkat 2 ya, 9 ya. Berarti 3 pangkat 2/3 dikali x min 2. Gitu ya? Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Nah, ini 3 dikali 3 pangkat 2x ditambah 9 dikali 3 pangkat 2x. Jadinya berapa? Kalau 3 pangkat 2x-nya dianggap sebagai A misalnya, berarti kan 3A ditambah 9A kan? Berarti jadinya 12 dikali 3 pangkat 2x. Sama dengan 4 dikali 3 pangkat, ya kalau ini mau dikalikan ke dalam boleh jadi 2/3x dikurang 4/3 ya. Terus gimana dong? Ada 12 sama 4. Berarti ini kalau saya sederhanakan, ini sama ini kan, 12 sama 4 bisa saling membagi kan, karena koefisien kan. Ya. Jadi itu tinggal ada 3-nya dong, Sir. Ya, jadi 3 kan. Ini 12, jadi ini 3 kan, karena dibagi 4 ya. Nah, 3 dikali 3 pangkat 2x, jadinya apa? 3 pangkat 2x plus 1. Yes. Nggak apa-apa gitu. 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 3 pangkat
2/3x dikurang 4/3 gitu ya. Kalau udah gini bisa dong. Ya, coba. Siapa? Yang belum? Kalau udah begini, bisa lah ya. Siapa, ayo? Yang belum? Yang 74. Mikaela lagi. Nih yang lain. Mana nih? Sebentar. Ini yang lain bingung atau apa? Halo? Nggak paham, Sir. Nggak paham. Nggak pahamnya gimana, Jesslyn? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Semuanya, Sir. Aduh. Dari mana nih? Sifatnya aman nggak? Nggak ngerti dari awal. Sir. Enggak, dari semuanya. Oke. Sebentar. Yang ini kan udah pernah di SMP ya? Waktu SMP ini oke nggak nih? Ini kalau nggak salah, dulu sih ya, yang setahu saya sih di kelas 9. Ini gimana? Ini udah oke belum? Karena sifat ini yang dipakai nih. Kalau di SMA pembahasannya udah ke persamaan kan, tadi saya udah sampaikan. Jadi seharusnya sifat ini udah tahu dan di SMA ini tinggal kita pakai aja. Ini kan tinggal samain. Paling kalau di contoh 2 ini saya munculkan bentuk ini kan. Nih, bentuk ini nih 25 akar 5. 25 itu kan 5/2, akar 5 kan 5/5 nih. Kalau perkalian sama basisnya nih, berarti kan pangkatnya ditambahkan kan. Nah, pakai sifat yang tadi gitu loh. Nah, kalau ini sama nih pakai sifat juga, cuma yang akar. Ini 2 pangkat 1/3, X tambah 10. 8 itu 2/3. Diusahakan basisnya sama. Biar kemudian gampang. Kalau udah sama, itu tinggal nyamain aja nih pangkatnya nih. Intinya di situ. Nah, nomor 4, lebih lagi nih. Ada juga sifatnya nih, 3/X, 4/X. Jadinya 12/X. Ya, ini juga pakai sifat toh. Kalau ini mah langsung udah sama bawahnya. Basisnya berarti tinggal samakan aja pangkatnya. Kalau ini pakai sifat nih, 1/49, berarti kan 7/-2. Ini masih ada X-2. Pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Kamu bingungnya pada di mana nih? Ngomong aja, jadi saya bisa ini. Soalnya sih tadi itu 12 itu dari mana ya? 12 mana ya? Itu yang 12 kali 3/2x yang terakhir. Ini? Iya. Ini kan 3 dikali 3/2x. Ditambah 9 dikali 3/2x kan? Yap. Ini seandainya saya misalkan 3/2x itu seolah-olah ya, 3/2x itu sama jadi A gitu. Berarti kan jadinya 3A kan? Ditambah 9A kan? Kan ini A juga dong. Kalau 3/2x ini A kan? Oh iya. Sama kan? Ya, 3A ditambah 9A, berarti kan jadi 12A kan? Cuma A-nya ini adalah 3/2x kan? Iya. Ya, kayak Oh gitu. iya, oke. Nah, ini 12 sama 4 disederhanakan. Jadi maksudnya 3 kali 3 jadi 9A tambah, ya oke. Ya. Ini oke, aman. Ini dipecah dulu nih, ini kan 3/2x plus 1, 3/2x dikali 3 kan. Karena tambah berarti kan tadi bisa dipecah jadi kali kan, dipecah. Nih, 3/2x dikali 3/2. Ini ya sama, pakai sifat tadi yang bentuk pangkat akar. Ini sederhanakan. Nih, 3 dikali 3/2x, berarti kan pangkatnya ditambah. Balik lagi kan? Tuh. Kalau plus satunya dari mana, Pak? Dari 3 aja depannya. Ini kan iya, 3. Ini artinya 3/1 kan? 3/1 dikali 3/2x kan? Ya, berarti 3/2x plus 1. Oke. Kalau udah sampai sini, kan sudah sama-sama 3 nih. Udah enak nih urusan nih. Jadi intinya dari masalah yang complicated ini, kita coba uraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana.
tapi dengan langkah-langkah yang tepat. Bukan ada masalah yang complicated. Ah udah, saya pokoknya hantem aja begini. Tadi kan sempat ada yang bilang 3-nya dicoret, saya bingung 3 yang dicoret 3 yang mana gitu kan. Kalau dicoret, bagaimana, nggak bisa. Kalau udah sampai sini, bisa dong? Bisa, Pak. Ya. Saya coba, Pak. Tapi Boleh. tadi saya udah jawab, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu baru Nggak satu apa-apa. kan? Baru satu. Kalau udah 2 sama ya kayak Mikaela tadi, antri dulu ya. 2x tambah 1 2x tambah 1. sama dengan 2x kurang 4/3. Boleh. Dia digabung ya? Ya. Oke. Terus? Habis itu semua dikali 3. Boleh. Jadinya? Jadi 6x tambah 3. 6x tambah 3. Sama dengan 2x dikurang 4. Oke. 4x sama dengan min 7. Oke. X sama dengan min 7/4. Sampai sini aman? Ya. Terus jadinya? HP-nya min 7/4. Min 7/4. Oke, Noel. Yang lain gimana? Masih bingung? Ini lanjut lagi nih. Banyak soalnya nih. Pak, kalau kerjain tugas, HP-nya harus ditulis ya? Kalau pertanyaannya nanti kan spesifik ya, tentukan himpunan penyelesaian dari gitu. Berarti ya harus ditulis lah HP-nya. Karena kan bisa aja yang ada yang TM kan, tidak memenuhi kan, gugur gitu loh. Pertanyaannya akan lebih detail gitu, tentukan himpunan penyelesaian dari gitu. Ya. Bentar. Oke. Kita dulu sebentar. Oke. Bentar. Saya mau lihat tampang-tampangnya apakah masih aman semua. Aman. Ethan, aman Ethan. Nathaniel, Ethan, masih aman? Wah, dia pingsan kayaknya tidur ini nih. Iya, Pak. Aman? Aman, Pak. Aman. Clarissa aman? Clarissa? Aman, Pak. Anggia aman? Anggia hilang? Oh, ada. Aman nggak Anggia? Anggia? Ya, Pak. Ya, gimana? Kenneth aman, Kenneth? Halo, Kenneth? Aman, Pak. Oke. Quincy, oke, Quincy? Ya, aman, Pak. Ya. Kalau bingung, tanya ya. Potong aja. Tuh. Jangan terlalu jauh. Jadi, matematika kan berpikirnya selangkah, selangkah, selangkah. Ini kalau udah kelewatan, bingung. Ini tadi dari mana ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Mohon izin, saya lanjutkan. Kabar baiknya udah hampir separuh. Ini kalian bisa lihat dulu deh, ini ada bentuk 4, ada bentuk 5, bentuk 6, bentuk 7, bentuk 8. Makin belakang, makin mumet. Oke, bentuk 4 ini, bentuk 1, 2, 3, 4 itu masih enak. Yang kalau udah bentuk 5, 6, 7, 8, mungkin ada syarat-syarat tertentu tambahannya ya. Oke, saya lanjut ke bentuk 4. Bentuk 4, begini, perhatikan. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Ya otomatis ya kita tinggal buat dia menjadi fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan apapun kalau dipangkatin 0 kan hasilnya 1 ya. Oke? Yuk, bentuk 4. Siapa yang mau menjawab? Saya persilakan. Kenneth mungkin, Kenneth? Kenneth? Clue-nya ini nih tadi tuh. Kalau A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya sama dengan 0.
5 pangkat 2X kurang 7 sama dengan 7 pangkat 2X kurang 7. Oke, Kenneth, jawab gimana? Boleh? Bahasa saya terlalu rumit kah? Halo, Kenneth? Kenneth, bisa jawab saya, Kenneth? Halo, Kenneth? Bisa di-unmute, Kenneth? Oke. Mungkin gangguan. Halim. Ya, Pak. Ya, ini gimana? Ini pangkatnya sama nggak, Halim? Sama, Pak. Pangkatnya sama. Basisnya sama apa beda? Beda. Beda. Berarti gimana? Tinggal 2X dikurang 7 sama dengan 0, Pak. iya, gitu doang kan. Pangkatnya kita buat jadi sama dengan 0. Oke, lanjut jadinya. Halim? 2X min 7 sama dengan 0, bisa cari X-nya berapa? Halim? Iya, Pak. Bentar, Pak. Lanjut aja, nggak apa-apa. Bareng-bareng. 2X min 7 sama dengan 0. Habis itu mau dibuat jadi apa? Kalian udah dapat buku cetak mat peminatan kalian kah? Udah dapat belum? Buku cetak mat minat? Belum. Pak. Hah? Udah ya, yang begini? Hilang. Sama atau enggak sama saya? Ini sama? Ya, Sama atau beda? sama. Sama. Kalau udah sampai bentuk 4, nanti kalian bisa coba yang latihan 2, halaman 12 sampai 13. Kalau udah sampai bentuk 4, itu silakan kalian coba. Ini dulu nih. Lanjut, Halim. 2X sama dengan 7, Pak. Ya, terus lanjut. 2X sama dengan 7, terus X sama dengan 2/7. 2/7 atau 7/2? Yang pindah siapa nih? 7/2. 2. Iya, 7/2, Pak. 2. Yang pindah X ya? Yang pindah 2-nya kan dari X kan? Berarti HP-nya? 7/2. Oke. Nomor 2. Nomor 2, silakan. Nggak ada yang mau coba? Chris, saya mau coba Chris. Ya, Pak. Ya, silakan. Nomor 2 boleh jawab. Ya, Pak. 2X pangkat 2 tambah Ya. X kurang 6 Oke. sama dengan 0. Ya. Terus? Jadinya kurung buka 2X kurang 3 kurung tutup Oke. kali kurung buka X tambah 2 kurung tutup sama dengan 0. Oke. Terus jadinya? X yang pertama sama dengan 3/2. Oke. X yang kedua jadinya minus 2. Oke. Berarti HP-nya? Minus 2,3/2. Minus 2,3/2.
Iya, berdua. Oke. Chris. Yang lain bagaimana? Sampai bentuk 4? Itu kalian kalau mau coba yang latihan 2 udah bisa nih. Oke. Ini mau saya lanjut ke bentuk 5 atau mau di stop sampai sini? Gimana? Halo, masih pada aman ya nih? Saya nggak mau kalian keder ya? Aman ya? Oke, aman, saya lanjut. Bentuk 5. Sekarang begini. Bentuk 5, basis dan pangkatnya itu berbentuk fungsi. Ada X-nya. Kasus nomor 5, basisnya sama fungsinya nih. Hx, tapi pangkatnya berbeda. Jadi Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oke, langkah penyelesaiannya ada 4 langkah. Yang pertama, karena basisnya sama, maka kita buat pangkatnya sama juga, Fx sama dengan Gx. Ini kan, basisnya udah sama nih, Hx. Berarti kita pangkatnya kita samain aja, Fx sama dengan Gx. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita buat Hx-nya sama dengan 1. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa kita buat jadi Hx-nya itu 1? Ada yang bisa kasih alasan? Tadi kan sifatnya udah kita bahas kan. 1 dipangkatin apapun hasilnya tetap 1 ya. Oke. Yang ketiga, Hx dibuat sama dengan 0. Dengan syarat Fx-nya lebih dari 0, Gx-nya juga lebih dari 0. Nanti X-nya kita uji ke fungsi Fx dan ke fungsi Gx. Yang keempat, Hx-nya sama dengan min 1. Kenapa ada syarat lebih dari 0? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau 0 di pangkatnya itu harus yang positif, tidak bisa yang negatif. Kalau negatif jadi 1/0. 1/0 tidak terdefinisi. Maka ada syarat ini nih. Yang keempat, itu Hx-nya kita buat jadi min 1. Tapi nanti syarat uji lanjutannya adalah Fx dan Gx itu keduanya genap atau keduanya ganjil. Kalau satu genap satu ganjil atau pecahan ya udah dilewatkan saja, itu tidak sebagai penyelesaian. Jadi ada 4 langkah. Apakah langkahnya 1, 2, 3, 4 itu harus berurutan? Enggak, bebas. Habis 1 mau 3 dulu, mau 4 dulu ya nggak masalah. Tapi kalau diurutkan seperti ini langkah logisnya. Kita buat Fx sama dengan Gx, kita buat Hx sama dengan 1, kita buat Hx sama dengan 0, kita buat Hx sama dengan minus 1. Contohnya, mau yang contoh 1 atau contoh 2 yang saya bahas? Contoh 1, contoh 2. Mau yang mana? Terserah. Contoh 2. Contoh 2, oke. Ini saya bantu. Kasih dulu penjelasan ya. Oke. Soalnya seperti ini, 2x dikurang 5 dipangkatkan dengan x kuadrat tambah 1 sama dengan 2x dikurang 5 dipangkatkan x plus 7. Oke. Berarti kan tadi langkah pertama, basisnya sudah sama. Oke, saya nyamain pangkatnya. X kuadrat tambah 1 sama dengan x tambah 7. Maka di sini bisa dapat x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian ini saya faktorkan, x min 3, x plus 2 sama dengan 0. Maka di sini saya dapat x sama dengan 3, x sama dengan min 2. Untuk langkah pertama, kan tidak perlu uji lanjutan kan? Langsung oke aja nih, nggak masalah. Oke. Lanjut. Langkah yang kedua. Jadi 4-4-nya harus dikerjakan, bukan cuma 1 doang. Tapi 4-4-nya harus dikerjakan langkahnya penyelesaiannya. Yang kedua, basisnya dibuat sama dengan 1. 2x min 5 sama dengan 1. Di sini 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Ini juga nggak ada uji lanjutan. Oke, lanjut.
Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Hx-nya dibuat sama dengan 0. Oke, basisnya dibuat sama dengan 0. Berarti di sini dapat X-nya sama dengan 5/2. 5/2 itu harus diuji kan? Ke pangkatnya. Uji X kuadrat tambah 1. Berarti 5/2 dikuadratin ditambah 1. Oke, lebih dari 0. Uji juga ke X tambah 7. 5/2 ditambah 7. Lebih dari 0 kan? Maka 5/2 oke sebagai penyelesaian. Sampai sini ada yang mau nanya? Ini oke. Yang keempat, 2x dikurang 5 sama dengan min 1. Paham? Maka di sini berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Saya uji pangkatnya. X kuadrat tambah 1. Berarti 2 dikuadratin tambah 1. Hasilnya 5. Ini ganjil. Saya uji X tambah 7. Berarti 2 tambah 7. Ini 9. Oke, ganjil. Keduanya ganjil kan? Sama-sama ganjil nih. Berarti oke, X-nya sama dengan 2. Kalau satu ganjil, satu genap, ya berarti gagal. TM. X sama dengan 2-nya TM. Tapi ini sama-sama ganjil, oke, masuk. Sampai sini ada yang mau tanya? Pada kasus ini, semua nilai X yang didapat itu bisa sebagai penyelesaian ya. Maka HP-nya adalah, ya dari yang paling kecil berapa tuh? Min 2. 2. 5/2. 3 ya. Oke. 3-nya kan muncul 2 kali, cukup kita tulis 1 kali saja, nggak masalah. Sampai sini ada yang mau tanya atau sudah oke? Saya lanjut. Bentuk yang keenam. Bentuk yang keenam, sekarang basisnya beda, pangkatnya sama. Kalau bentuk 5 tadi basisnya sama, pangkatnya beda. Kalau bentuk 6, basisnya beda, pangkatnya sama. Nih, pangkatnya sama. Basisnya beda. Oke, maka kalau bentuk seperti ini, biasanya kita buat, karena pangkatnya udah sama, ya berarti kita samain basisnya kan, fx sama dengan gx. Kemudian langkah kedua, kita buat pangkatnya sama dengan 0, hx sama dengan 0. Biar, karena apapun dipangkatin 0, hasilnya pasti 1. Yang penting dia bukan 0 pangkat 0. Maka di sini ada syarat, fx tidak boleh sama dengan 0, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Beda bentuk, beda syarat ya. Nah, mau yang mana? 1 atau 2? 1 atau 2? 1 atau 2? Serah. Yang mana yang mau saya contohin? Yang lebih susah, Pak. Ya nggak tahu. Saya sih tinggal, kalau ini sama aja sebenarnya. Mau 1 atau 2? Yang kedua, Pak. Oke. Oh iya, kalau pelajaran saya, kalau kalian misalnya perlu minum, ya silakan minum ya. Tapi kalau makan ya jangan. Biar otaknya nggak kering. Panas juga nih kalau pikir begini lama-lama kan pusing.
Nah, contoh 2 yang saya bahas ya. Tadi kan kita udah lihat nih, oh nih pangkatnya sama-sama X kuadrat min 4. Berarti basisnya kita samain dulu dong. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Oke, oh ini X kuadratnya udah bisa saling menghilangkan nih. Maka di sini berarti kan min X sama dengan min 7 ya? X sama dengan 7. Tidak ada syarat tambahan. Tinggal samakan saja fx sama dengan gx, nggak ada masalah. Sekarang yang angka kedua, pangkatnya kita buat sama dengan 0 ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti di sini X plus 2, X min 2, gitu ya. Maka di sini kita dapat X sama dengan min 2, di sini kita dapat X sama dengan 2. Sampai sini aman? Ada syarat tambahan. Oke. Kita harus masukin ke basisnya, tidak boleh 0. Uji untuk X sama dengan min 2. Masuk ke X kuadrat plus 2X min 3. Berapa nih? 4 tambah 4 kurang 3. Dia bukan 0 kan? Masuk ke X kuadrat plus 3X dikurang 10. Berarti 4. Sorry, saya salah tadi. Itu min 2X ya? Itu X-nya min 2, sorry. Ini berarti min 4 ya? X kuadrat 4 dikurang 4 dikurang 3. Yang penting dia bukan 0 kan? Kemudian ini 4 dikurang 6 dikurang 10. Bukan 0 juga. Berarti ini oke nih. Untuk X sama dengan min 2. Ada pertanyaan? Ini oke nih ya. Untuk X sama dengan min 2. Sekarang saya uji X sama dengan 2. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Berarti 4 tambah 4 dikurang 3. Ini bukan 0 nih. X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Ini 4 tambah 6 dikurang 10. Nah, ini sama dengan 0 kan? Karena ada sama dengan 0, maka untuk X sama dengan 2 ini TM. Ini TM. Ini nggak boleh kan? TM itu tidak masuk kan, Ustaz? Tidak memenuhi, ya tidak masuk, whatever lah. Bahasa ini sih rejected ya. Saya pakai istilah TM, tidak memenuhi aja. Tidak masuk ya boleh juga. Maka di sini kita dapat HP-nya cuma, kalau yang syarat pertama tadi nggak ada uji-uji apa-apa kan, dia langsung oke aja nih masuk, nggak ada masalah. Berarti di sini HP-nya adalah min 2 sama 7. Jangan lupa melakukan uji lanjutan jika memang syaratnya diminta ada uji lanjutan. Oke? Ini bentuk yang ketujuh. Kalau fx pangkat gx sama dengan 1. Sama langkahnya kita buat fx sama dengan 1, karena satu pangkat apapun itu hasilnya 1. Yang kedua, fx-nya kita buat min 1, tapi syaratnya gx-nya harus bernilai genap. Karena min 1 kalau dipangkatin genap, itu hasilnya ya jadi 1 juga, gitu kan. Yang ketiga, gx-nya kita buat sama dengan 0. Yang penting fx-nya bukan 0. Karena nanti kalau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Tapi kalau apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke? Ini saya cuma kasih contohnya 1 aja.
saya bahas. Berarti kan langkah pertama, saya buat 2x dikurang 5 sama dengan 1. Berarti di sini dapat x-nya sama dengan 3 ya. Aman, tidak ada masalah, tidak ada uji lanjutan. 2, kita buat 2x min 5-nya sama dengan min 1. Berarti saya dapat x-nya sama dengan 2. Tapi ada syarat uji. Kita coba ke pangkatnya, hasilnya gimana? Harus genap kan? Uji ke x min x kuadrat. Berarti 2 dikurang 4. Sama dengan min 2. Ini masih termasuk genap nih. Pangkat negatif nggak ada masalah. Berarti 2 oke. Syarat yang ketiga, kita buat pangkatnya itu sama dengan 0 kan? Maka di sini x 1 min x ya. Maka didapat x sama dengan 0, x sama dengan 1. Saya uji untuk x sama dengan 0. Ujinya ke basisnya kan, 2x min 5. Berarti ini 2 dikali 0 dikurang 5. Dia bukan 0. Berarti oke. Saya uji x sama dengan 1. 2x min 5. 2 dikali 1 dikurang 5. Oh, ini juga bukan 0. Berarti ini oke. Maka bisa diperoleh HP-nya adalah 0, 1, 2, 3. Sampai sini aman? Bentuk yang terakhir, bentuk 8. Ini menggunakan... Tadi aku belum screenshot. Ya. Intinya gitu ya, langkahnya nih. Itu jadi kalau min 2, kalau hasil min 3 gitu, berarti itu nggak termasuk. Yang mana? Yang kedua itu. Oh ya, ganjil. Kalau ganjil dia berarti TM. X sama dengan 2-nya TM. Kalau seandainya ketika diuji hasilnya ganjil. Oke? Yang ke-8 itu bentuknya menggunakan permisalan. Kalau lihat ini pusing, langsung ke soal aja. Katanya contohin yang susah, oke, saya contohin yang ini. Oke? Tar dulu. Skip. Sorry, kepencet. Oke, sedikit lagi. Ini berarti kan 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Ini berarti kan 1/4 ya. 1/4 2 pangkat 2x dikurang 3 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Berarti ini kan artinya 1/4. Kalau 2 pangkat 2x itu artinya 2 pangkat x dipangkatin 2 kan? Dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Berarti misal 2 pangkat x sama dengan P lah misalnya. Hurufnya selain x ya. Berarti ini jadi bentuknya 1/4 P kuadrat dikurang 3P ditambah 8 sama dengan 0. Kalau mau... 1/4 dari mana? Ini kan ada 1/4 ya. 2 pangkat min 2 kan? 2 pangkat min 2 kan jadi 1/4. Ini 1/4. Ini masih ada 1/4 ya kan? Kan 2 pangkat XP, berarti P kuadrat. Oke, aman? Ini semuanya saya kali 4. Tambah 32 ya, sama dengan 0. Lanjut, bisa difaktorkan. P min 8, P min 4 ya.
Oke, berarti kan didapat P sama dengan 8, P sama dengan 4. Seringkali kalian stop sampai sini ketika mengerjakan ini. Yang kita mau cari kan X-nya kan, bukan P. Maka kita harus ubah lagi nih. Kan 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. X-nya sama dengan 3. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. X-nya sama dengan 2. Oke? Maka di sini HP-nya adalah 2 sama 3. Kayak gitu. Gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Buat PR yang kemarin itu ada kunci jawabannya nggak, Ustaz? Aku mau cek jawaban aku. Buat PR yang kemarin. Ya. Yang mat wajib. Iya. Oh, nanti kita bahas pertemuan besok. Sabar, ini kan mat minat kan? Nanti kita bahas aja pertemuan besok. Oke. Ini saya stop share dulu. Oke, silakan jawab saya. Kalau udah, boleh recess ya. Alexa? Alexa? Ya, Pak. Chris? Ya, Pak. Cliff? Iya, Pak. Alisa? Alicia? Iya, Pak. Ada? Anggia? Ya, Pak. Ardi? Ardi? Iya, Pak. Karlin? Iya, Pak. Keris? Iya, Pak. Christopher? Iya, Pak. Noel? Ya, Pak. Erten? Erten? Aman, Pak. Halim? Ya Pak. Jennifer? Iya, Pak. Jennifer? Jesslyn? Iya, Pak. Clarissa? Iya, Pak. Kenneth? Iya, Pak. Oke. Livia? Ya, Pak. Luis? Iya, Pak. Mikaela? Ethan? Present. Ethan? Ethan? Iya, Pak. Owen? Iya, Sir. Quincy? Iya, Pak. Rishella? Iya, Pak. Salsa? Iya, Pak. Samuel? Hadir, Pak. Vanessa? Iya, Pak. Perlin? Perlin hilang ya? Wilson? Iya, Pak. Oke, semuanya. Hari ini agak banyak, nanti gini aja deh ya, saya kasih soal dari saya, sebenarnya dari buku juga bisa, tapi saya kasih soal dari saya. Saya minta kalian kerjakannya yang nomor genap aja. Nanti saya upload di Google Classroom. Silakan dilihat 1 minggu pekan depan. Nanti habis itu kita bahas. Saya kasih kunci jawabannya juga. Itu kok, tenang aja. Oke, semuanya. Terima kasih. Selamat siang, selamat istirahat. Siap, Pak. Masih, Pak. Siap. Yuk. Ya, Pak. Yang, Pak.